Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, mungkin ada yang pernah mengalami kamera CCTV di rumah install terus gitu. Jadi kamera installing, please wait. Kamera installing, please wait. Dan berulang-ulang setiap 10 atau sampai 15 detik itu dia mengulang-ulang terus. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Mudah sekali teman-teman ya. Memang saya menyusuri dengan menelusuri mencari kerusakan itu, dan ternyata saya menemukan memang mudah sekali teman-teman ya. Yuk, bagaimana caranya untuk memperbaiki yang mudah ini? Ikuti dan tonton video ini sampai selesai teman-teman ya. Semoga ada manfaat. Semangat! Camera is starting. Please wait. Itu teman lampunya masih kedip-kedip teman-teman. Camera is starting. Please wait. Masih ya. Camera is starting. Please wait. Camera is starting. Please wait. Nah, ini kameranya akhirnya saya turunkan teman-teman ya. Ternyata belum berhasil. Tambahkan dulu di kabelnya biar gemuk. Sekarang kita masukkan ke dalam kotaknya. Kita masukkan kabelnya dulu dalam, begitu. Ini pun begitu, tekuk saja dalam ke bawah. Kurang lebih mungkin begitu, mungkin ya nih. Jadi baru pertama kali membongkarnya karena pulang-pulang dari kerja tahu-tahu kamera kok teriak-teriak, dan tetangga bilang sudah dari tadi katanya. Waduh, malu-maluin aja ya. Kalau tidak cepat ditangani bisa sepanjang malam ini berisik. Dan ciri-cirinya salah satunya kamera itu sebelum teriak-teriaknya teman-teman, lampu di kameranya itu teman, ini kamera yang pakai deteksi malam itu teman-teman ya. Jadi lampunya itu agak tidak dinyalakan tapi berkedip-kedip begitu teman. Ada 4 lampunya kedip-kedip begitu. Nah, tadi tidak sempat saya videokan dan sekarang tegangan sudah bagus. Kita coba ya. Oke, sekarang kita coba pasangkan. Apakah nanti kamera berteriak lagi? Dan sekarang kita pasangkan sambil kita dengar teman-teman ya. Apakah kameranya akan teriak-teriak lagi? Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita lihat kamera CCTV-nya. Camera is starting. Please wait. Itu teman lampunya masih kedip-kedip teman-teman. Udah tidak kedip-kedip lagi. Nah, yang saya bilang tadi lampu itu kedip-kedip dan sekarang kedip-kedipnya hilang teman-teman. Camera is starting. Please wait. Masih ya. Masih juga. Nah, ini teman-teman, kita perlu ukur di ujung kabelnya ya. Di ujung kabelnya tegangan keluar berapa volt. Camera is starting. Please wait. Camera is starting. Please wait. Nah, ini kameranya akhirnya saya turunkan teman-teman ya. Ternyata belum berhasil. Namun tadi satu informasi yang bisa saya bagikan, bahwa ketika charger tegangan turun yang harusnya 12 volt turun menjadi 11,6, kita solder ulang menjadi 12,2 ya. Kemudian sekarang kamera masih tetap berteriak, artinya dia memberitahu bahwa ada masalah di charge-nya ya teman-teman, di supply-nya. Tidak jauh-jauh dari situ tentunya, supply yang bermasalah, supply tegangan maksudnya teman-teman ya. Jadi setelah disolder ulang kembali, outputnya keluar hingga 12,2 sampai 12,4. Nah teman-teman, setelah melakukan pemeriksaan
saya menemukan kerusakan dan sudah saya perbaiki teman-teman ya. Dan ini saya rasa penting untuk saya bagikan informasi ini. Jadi masalahnya di elko ini teman-teman ya. Elko di Ternyata lampu kamera terus tegangan berkedip sekundernya, dan reinstall tegangan ya teman-teman. outputnya 12 volt itu, yang tadinya waktu itu saya ukur teman-teman sebelum perbaikan, saya ukur itu outputnya keluar 11,6 volt. Setelah saya melakukan penyolderan pada semua PCB-nya, ini teman-teman, ini ya teman-teman, bukanya gampang saja, ada klip, tekan saja yang atas, kemudian teman-teman sedikit tarik, dia akan buka. Nah, setelah buka tinggal dicopot sedikit. Nah, ini teman-teman, PCB-nya ada di dalam. Demi informasi ini saya buka ulang teman-teman ya, saya udah pasang tadi. Jadi saya melakukan penyolderan ya teman-teman ya, penyolderan ulang pada PCB, papan PCB ini. Kelihatan tidak ya teman-teman ya. Nah, ini saya melakukan penyolderan ulang pada papan PCB, semua kaki-kaki ini saya solder ulang. Setelah saya solder ulang, saya ukur kembali tegangan naik menjadi 12,26. Tegangan menjadi 12,26. Setelah 12,6 saya pasangkan, ada di videonya, kamera kembali berteriak-teriak teman-teman ya. Nah, setelah berteriak-teriak itu akhirnya saya memutuskan untuk setelah terjeda karena saya ada keperluan, saya keluar dulu dan pulang. Kamera pas lowbat dan buru-buru, hari sudah mau malam, jadi harus segera saya tangani daripada kamera malam-malam teriak-teriak. Dan akhirnya saya menemukan, setelah saya ukur pakai multitester langsung di PCB ini, tidak terdeteksi teman-teman ya, dan saya cabut. Ketika saya cabut, komponen elko ini sudah mengeluarkan cairan teman-teman ya. Jadi ada cairan. Nah, itu teman-teman, jadi tampak di situ teman-teman ya, cairan yang sudah keluar itu teman-teman ya. Kotor-kotor ini cairan teman-teman. Yang ini tadinya coklat banget dan sudah saya bersihkan. Ini kotor banget tuh, masih agak basah-basah teman-teman ya. Tuh. Jadi sepanjang ini dua kiri kanannya keluar teman-teman. Dan kapasitor elektrolit ini atau elko teman-teman, kapasitasnya tinggal 160 mikro teman-teman. Padahal ketentuan yang ditulis di sini adalah 470 mikro 16 volt. Coba saya ukur dulu teman-teman ya. Jadi elko ini kapasitasnya udah berubah. Jadi cairan elektrolit di dalamnya sudah berubah karena keluar banyak. Biasanya disebabkan oleh panas teman-teman kayak gini ya. Panas tegangan. Nah, kita ukur teman-teman. Oh ya, kita harus tentukan ke pilihan modenya dulu, ke mode kapasitor teman-teman ya. Dan kita ukur, kalau tidak salah 162 mikro. Oh, bahkan sudah 144 mikro ya. 144 ya, kadang-kadang kurang terkoneksi, mungkin tadi malam ada cairannya sehingga 160-an. 145 teman-teman, atau 146 mikro saja ya. Artinya sudah jauh sekali teman-teman ya. Ini elko sudah bocor, dan sebaiknya teman-teman ganti saja dengan 1000 mikro jika menemui semua power supply teman-teman ya, semua power supply yang outputnya atau tegangan sekundernya teman-teman ya. Ketika menemukan kapasitor yang sudah keluar cairan, ketika dia voltasenya 16 volt, teman-teman ukur di situ di tegangan PCB-nya kan harus mengeluarkan 12 volt. Teman-teman ganti saja dengan 1000 mikro dengan minimal 25 volt. Kalau bisa 50 volt teman-teman. Tapi tentunya dilihat juga dengan kondisi bodi atau kotak teman-teman ya. Saya coba menggantinya dengan voltase, karena tidak ada kapasitor yang kecil, saya menggantikannya dengan 2200 mikro teman-teman. 2200 mikro ini sebenarnya sudah terlalu besar, 1000 udah cukup dengan 16 volt. Sebaiknya teman-teman pakai saja 1000 volt dengan 1000 mikro dengan voltase
25 atau 50 volt teman-teman ya, supaya bodinya agak kecil sehingga bisa dimasukkan ke kotak ini. Karena ini kebesaran, jadi saya mengakalinya menggunakan kaki resistor, saya potong, saya sambung, dan ini supaya bisa menekuk kembali dan agar bisa masuk sini. Terbayang kalau tidak saya lipat tidak bisa masuk lagi teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi setelah saya ganti kapasitor ini yang meletus, belum sempat meletus, baru bocor saja. Yang tadinya cuma 11,6 kemudian saya lakukan penyolderan menjadi 12,2 dan sekarang tegangan setelah penggantian kapasitor, tegangan berubah drastis teman-teman ya. Tegangan outputnya 12,5. Jadi ternyata di kamera ini saya cekkan dulu teman-teman ya. Ya, lampu sudah menyala. Dan tegangan untuk mensuplai kamera ini teman-teman di 12,5 baru kamera itu diam teman-teman ya. Tidak berteriak lagi kalau kamera installing. Nah, kita ukur teman-teman. Teman-teman bisa lihat voltasenya. Menjadi 12,54 teman-teman ya. Nah, di situ baru CCTV itu diam teman-teman. Tidak berteriak lagi. Itu teman-teman ya, sedikit informasi tentang power supply ini. Maaf karena tidak ada video awalnya. Mas, tegangan masih ada teman-teman, jangan langsung dipegang ya. Kalau lampu LED masih nyala, kemungkinan tegangan tingginya masih ada, nanti tersetrum. Jadi sedikit informasi buat teman-teman, jika menemukan power supply apapun yang tegangannya turun, teman-teman perlu solder ulang, atau teman-teman cari dulu penyebabnya. Yang sering itu kapasitor sekundernya teman-teman, output dari semua charger teman-teman ya. Perlu teman-teman ganti saja, karena itu tegangan turun bisa sering penyebabnya itu. Ganti dan teman-teman solder ulang semua PCB-nya. Lalu teman-teman tentunya ukur outputnya ya. Setelah selesai ukur outputnya. Jadi kalau tertera tegangan di situ 12 volt teman-teman, untuk outputnya 12 volt. Wajib output yang kita ukur harus lebih dari 12 teman-teman ya, minimal 12,5. Jangan pas sekali, karena ketika ada panas atau rugi-rugi tegangan pada kabel, itu tegangan yang terukur di sana mungkin 12 volt juga, tapi arusnya sudah turun teman-teman ya, arusnya kecil, arusnya tidak mencapai lagi sehingga perangkat jadi tidak normal. Nah ini teman-teman, saya sudah pasang kembali. Pasangnya mudah saja teman-teman ya. Ini ada tulisan AC/DC nya. Tinggal teman-teman pasang saja begitu, dan pasang saja begini. Tekuk sedikit kabelnya ke bawah agar bisa melipat nantinya. Lalu teman-teman tekan saja. Mudah kalau soal menutupnya teman-teman, tinggal mana yang masuk duluan, bawah atau atas. Sebaiknya bawah dulu, yang ada dua klipnya. Sedikit dibantu obeng saja agak terangkat. Oke, baru atasnya. Oke, itu saja, selesai. Oke, begitu teman-teman ya. Info, maaf karena tidak ada video penyolderan, tapi info yang bisa saya bagikan, informasi bisa saya bagikan itu Elco ini, Elco 470 mikron 16 volt sudah mengeluarkan cairan. Yuk kita lanjutkan video berikutnya teman-teman. Kita cek kamera ya, apakah dia masih ada lampu berkedip-kedip dan terus berkicau. Yuk. Oke teman-teman, tidak ada lampu kedip-kedip lagi ya, artinya perbaikan kali ini berhasil. Dan sampai jumpa di lain kesempatan tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye.